Selamat pagi anak-anak ibu kelas 9, salam sehat. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Rismawati Malau SPD, dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini Selasa 9 Februari 2021, materi kita mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Sekali lagi, materi kita pada pagi hari ini mengenai kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, adapun KD kita pada pagi hari ini adalah KD 38, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks tanggapan, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ayo sama-sama kita melihat. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini anak-anak ibu, sesudah pembelajaran ini nanti kamu diharapkan mampu yang pertama memahami arti kalimat aktif. Yang kedua, memahami arti kalimat pasif. Dan yang ketiga, memahami ciri-ciri kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi anak-anakku, ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yaitu apa itu kalimat aktif, kalimat pasif, dan juga ciri-ciri kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, baik anak-anak ibu, sebelum kita melanjutkan membahas lebih dalam lagi materi kita pada pagi hari ini, kita menyerahkan segala rencana kita, segala kehidupan kita, segala keinginan kita lewat doa kita kepada Sang Pencipta. Anak-anak ibu, kita layak bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih tetap diberikan kesehatan. Maka untuk itu, ambil sikap yang hening, ambil sikap yang tenang, ambil sikap yang layak untuk berdoa. Kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, syukur dan terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami sepanjang malam. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih dapat menikmati hari yang telah Kau sediakan bagi kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah kami, berkatilah anak didik kami. Berikanlah mereka kesabaran, berikan mereka roh kebijaksanaan, berikan mereka roh kepintaran yang datang daripada-Mu, agar mereka ya Tuhan bisa mengikuti pembelajaran kami pada pagi hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat Bapak Ibu guru di seluruh negara kami ini, yang saat ini ya Tuhan sedang melaksanakan tugasnya. Kiranya Engkau memberkati, Engkau membimbing kami, Engkau memberikan roh kebijaksanaan kepada kami, agar kami semakin hari ya Tuhan, semakin bijaksana dalam mendidik dan mengayomi anak didik kami. Tuhan, kami tidak lupa juga buat orang tua kami, orang tua siswa kami,
yang saat ini Tuhan mereka sedang mencari nafkah. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan segala pekerjaan mereka. Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau berikan mereka rezeki yang secukupnya Tuhan. Agar mereka mampu membutuhi kebutuhan anak-anak mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pengurus yayasan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Engkau berikan perlindungan-Mu ya Bapa. Engkau berikan roh kebijaksanaan kepada mereka ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan. Agar semakin hari ya Tuhan, mereka semakin bijaksana. Mereka sabar ya Tuhan dalam mengayomi dan memimpin kami. Berkati yayasan kami ini ya Tuhan. Semoga yayasan kami ini tetap eksis di mata masyarakat dan berkembang sesuai dengan yang kami harapkan. Ampunkan kami Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima segala berkat yang datang daripada-Mu. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada pagi hari ini, dan ampunilah kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Santo Yohanes Don Bosco, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anakku, kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita lihat di sini ada kalimat aktif. Nah, namun sebelumnya Ibu harus memberitahukan bahwa kalimat aktif dan kalimat pasif ini merupakan salah satu aspek kebahasaan dari teks tanggapan. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai aspek kebahasaan teks tanggapan. Yang salah satunya di sana ada kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah mengatakan bahwa khusus untuk kalimat aktif dan kalimat pasif akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada pertemuan hari ini. Nah, kalimat aktif adalah sebuah kalimat yang subjeknya atau S berperan sebagai pelaku yang secara aktif melakukan suatu tindakan yang dikemukakan dalam predikat atau P kepada objek atau O. Nah, atau dengan kata lain bahwa kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya ya berperan secara aktif. Nah, bisa kamu lihat di situ bahwa kalimat aktif itu subjeknya yang berperan aktif melakukan suatu tindakan. Itu dia kalimat aktif. Nah, di sini ada dua jenis kalimat aktif. Tadi sudah dikatakan bahwa kalimat aktif itu subjeknya yang aktif melakukan suatu tindakan ataupun pekerjaan. Nah, ada dua jenis kalimat aktif. Yang pertama ada kalimat aktif transitif. Ada kalimat aktif transitif. Di mana kalimat aktif transitif yaitu kalimat aktif yang memiliki atau memerlukan objek. Ya. Nah, sekali lagi bahwa kalimat aktif transitif yaitu kalimat aktif yang memiliki atau memerlukan objek. Atau dengan kata lain begini nah. Bahwa kalimat itu membutuhkan kehadiran sebuah objek. Tanpa kehadiran sebuah objek, sepertinya kalimat itu belum finish, belum sampai final seperti itu. Masih gantung dia. Ya. Maka kita perhatikan dari contoh. Contoh Ibu buat di situ, Ronaldo menendang bola. Sekali lagi, contohnya Ronaldo menendang bola. Ronaldo adalah sebagai subjek, menendang adalah sebagai predikat, dan bola adalah sebagai objek. Nah, tadi di awal Ibu katakan bahwa kalimat aktif transitif ini membutuhkan kehadiran sebuah objek.
Dengan kata lain, tadi Ibu katakan kalimat itu tanpa dihadirkan sebuah objek sepertinya belum final, belum sampai akhir dia gitu. Masih gantung kalimatnya. Bisa kita lihat di situ. Kalau Ibu hilangkan objek, maka Ibu buat kalimatnya menjadi dari kalimat itu, Ronaldo menendang bola. Tadi Ronaldo adalah sebagai subjek, menendang adalah sebagai predikat, dan bola adalah sebagai objek. Nah, kita mau membuktikan apakah memang benar bahwa kalimat aktif transitif tersebut membutuhkan kehadiran sebuah objek. Maka ayo kita hilangkan objek dari kalimat tersebut. Maka kalimatnya menjadi iya, Ronaldo menendang. Hanya ada unsur subjek dan predikat. Gantung gak kalimatnya itu? Sudah final gak? Sudah finish gak? Iya, menendang apa? Kan begitu kan? Ya, Ronaldo menendang. Menendang apa? Apakah kursi? Apakah meja? Nah, berarti kan di situ masih gantung kalimatnya. Kalimat itu masih gantung. Ya, masih tanggung seperti itu. Ibarat ketika kamu makan, ya, yang biasanya porsi mie itu 1 piring dikasih 3/4, kan kurang 1/4 piring lagi. Rasanya aduh tanggung kan begitu. Dia kan belum pas. Tetapi ketika porsi mie itu 1 piring diberikan 1 piring, klop dia. Pas, puas kamu yang makan itu. Nah, seperti juga kalimatnya ini, ya, Ronaldo menendang. Tadi kita sudah menghilangkan objek. Kan kita di sini mau membuktikan apakah benar memang bahwa kalimat aktif transitif itu membutuhkan kehadiran sebuah objek. Nah, Ronaldo menendang. Menendang apa? Ya kan? Maka biar klop dia kalimatnya, kita hadirkanlah objek bola. Bandingkan kalimatnya. Ronaldo menendang bola atau Ronaldo menendang. Mana yang klop? Mana yang finish? Iya, Ronaldo menendang bola. Berarti jelas di situ bahwa kalimat aktif transitif itu membutuhkan atau memerlukan kehadiran sebuah objek. Oke, paham anak-anak Ibu sampai di situ? Iya, bagus. Kita lanjutkan jenis yang kedua. Nah, kalimat aktif intransitif. Kalau tadi kalimat aktif transitif, ini kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif intransitif adalah kalimat aktif yang tidak memiliki atau memerlukan objek. Berarti berbeda tadi dengan kalimat aktif transitif. Nah, kalau kalimat aktif transitif memerlukan objek, nah sementara kalimat aktif intransitif tidak memerlukan atau membutuhkan objek. Dengan kata lain, tanpa kehadiran sebuah objek, kalimat itu sudah finish. Sudah klop dia. Kita lihat contoh. Roni berenang. Roni berenang. Roni adalah sebagai subjek, berenang adalah sebagai predikat. Nah, tanpa Ibu hadirkan objek di sana, apakah kalimat itu sudah klop? Iya, Roni berenang. Berenang apa? Kan tidak mungkin muncul pertanyaan seperti itu. Tapi berenang di mana? Kalau pertanyaanmu berenang di mana, yang hadir di situ bukan lagi objek, melainkan apa? Iya, keterangan tempat. Misalnya kita buat Roni berenang di kolam. Maka Roni adalah sebagai subjek, berenang adalah sebagai predikat, dan di kolam adalah sebagai keterangan tempat, bukan sebagai objek. Jadi bahwa kalimat aktif intransitif itu tidak memerlukan atau membutuhkan objek. Contoh lain,
Adik menangis. Adik adalah sebagai subjek, menangis adalah sebagai predikat. Ya kan? Oke, baik. Nah, jadi ada dua jenis kalimat aktif. Yang pertama tadi ada kalimat aktif transitif, yaitu yang memerlukan objek. Sementara yang kedua kalimat aktif intransitif tidak memerlukan objek. Kamu sudah bisa membedakan dari contoh yang Ibu buat. Nah, paham sampai di situ anak-anak Ibu? Iya, semoga dipahami ya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke ciri-ciri kalimat aktif. Seperti apa ciri-ciri kalimat aktif itu? Nah, ini dia. Nah, baik, yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Ingat ya. Ciri-ciri kalimat aktif. Yang pertama, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Nah, jadi kalau sudah kamu lihat di situ kalimatnya itu menggunakan imbuhan me atau ber, ya, predikatnya itu adalah kalimat aktif. Oke, contoh. Ibu memasak nasi di dapur. Ya, di sana menggunakan imbuhan apa? Iya, me. Karena memasak bentuk dasarnya adalah masak. Diberikan imbuhan berupa awalan me. Oke. Ibu adalah sebagai subjek, memasak adalah sebagai predikat, nasi adalah sebagai objek, dan di dapur adalah sebagai keterangan tempat. Nah, yang kedua, adik bermain di taman. Nah, kita lihat dulu. Apakah predikatnya menggunakan imbuhan me atau ber? Iya, perhatikan di sana, adik adalah sebagai subjeknya, bermain adalah sebagai predikat, di taman adalah sebagai keterangan tempat. Oke, kita lihat yang predikatnya. Karena Ibu tadi mengatakan bahwa kalimat aktif predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Bermain, bentuk dasarnya itu apa? Iya, main, mendapatkan imbuhan berupa awalan ber. Kan? Imbuhan itu kan ada 3. Ya kan? Masih ingat kan? Waktu pelajaran kelas 7? Ya? Imbuhan itu kan ada 3. Ada awalan, ada sisipan, dan ada akhiran. Nanti awalan ini dibagi lagi. Ya, sisipan juga dan juga akhiran. Dan itu semua dikatakan imbuhan. Oke. Nah, jadi predikatnya cenderung memiliki imbuhan me atau ber. Oke, baik. Yang kedua, predikatnya bisa berupa kata aus. Kata aus, bukan haus, tidak pakai h. Ya, anak-anak Ibu. Predikatnya bisa berupa kata aus. Kata aus adalah kata yang tidak perlu lagi mendapat imbuhan saat menjadi predikat. Jika ditambahkan imbuhan, makna kata tersebut bisa berubah dan tidak sesuai lagi dengan yang dimaksud. Ya, sekali lagi kata aus itu yaitu kata yang tidak perlu mendapatkan imbuhan. Artinya predikatnya itu tidak perlu diberikan imbuhan. Ya. Apabila diberikan imbuhan akan bisa mengubah makna dari kata tersebut. Contoh, ia tinggal di Medan. Ia adalah sebagai subjek, tinggal adalah sebagai predikat, di Medan adalah sebagai keterangan tempat. Lihat di sana. Tadi Ibu katakan bahwa kata aus itu yaitu predikatnya tidak perlu diberikan imbuhan. Apabila diberikan imbuhan akan mengubah makna kata tersebut. Nah, mana predikatnya di sana?
Iya, tinggal. Coba kalau kita buat imbuhan. Tadi pada umumnya menggunakan imbuhan me dan ber. Misalnya, ia metinggal atau ia bertinggal. Atau mungkin ia ditinggal. Kan udah beda kan? Oke. Atau ia tertinggal. Kan sudah beda makna kalimatnya nanti. Nah, jadi itu dia. Baik, yang berikut kita lihat kalimat pasif. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Nah, kalau tadi kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan, kalau dalam kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Intinya seperti ini, nah. Kalau kalimat aktif subjeknya yang melakukan pekerjaan, sementara dalam kalimat pasif subjeknya dikenai pekerjaan. Ya, anak-anak Ibu ya. Nah, itu kata kuncinya ya. Kalau kalimat aktif subjeknya melakukan pekerjaan. Kalau kalimat pasif, subjeknya yang dikenai pekerjaan. Nah, itu dia, itu kata kuncinya. Ya, oke, baik. Nah, kita lihat ciri-ciri kalimat pasif. Predikatnya cenderung berimbuhan di, ter, dan ke, an. Ya. Sekali lagi, predikatnya cenderung berimbuhan di, ter, dan ke, an. Nah, kalau tadi dalam kalimat aktif, predikatnya cenderung memiliki imbuhan me dan ber. Sementara kalau dia kalimat pasif, ya, predikatnya cenderung berimbuhan di, ter, dan ke, an. Oke. Contoh, adik terjatuh di halaman rumah. Adik adalah sebagai subjek, terjatuh adalah sebagai predikat, dan di halaman rumah adalah sebagai keterangan tempat. Oke. Nah, jadi kalau kalimat pasif, predikatnya cenderung menggunakan imbuhan di, ter, dan ke, an. Ke, an, bukan ke dengan an, dipisah. Ya, tapi ke, an. Berarti di situ nanti dia mendapatkan awalan dan akhiran. Oke. Baik. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga itu bermanfaat bagi anak-anak Ibu. Ya, sebelum Ibu tutup, ayo kita sama-sama membuat kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Ayo anak-anak Ibu, apa kesimpulannya? Ya, hari ini kita belajar apa? Ayo anak-anak Ibu. Iya, kalimat aktif dan kalimat pasif. Nah, kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Nah, ada berapa tadi kalimat aktif? Iya, ada 2, yaitu kalimat aktif transitif, di mana di sana ya memerlukan objek. Dan yang kedua adalah kalimat aktif intransitif, tidak memerlukan objek. Oke. Nah, ciri-cirinya seperti apa tadi, Nak? Ciri-ciri kalimat aktif? Iya. Predikatnya cenderung menggunakan imbuhan me dan ber. Menggunakan kata aus. Kata aus itu adalah kata yang predikatnya tidak membutuhkan imbuhan. Karena apabila diberikan imbuhan akan bisa mengubah makna dari kata tersebut. Oke, yang kedua tadi apa? Kalimat pasif. Nah, kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Ya, kalimat pasif pada umumnya menggunakan imbuhan
di, ter, dan ke, an. Oke, itu kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebagai penutup, seperti biasanya, Ibu akan memberikan pantun kepada kamu. Lama sudah tidak bertemu. Bertemu sekali mau minum jamu. Jauhkan malas dari hidupmu, niscaya cerah masa depanmu. Pohon jati tumbuh berjajar. Pandai berpantun orang Banjar. Jika kita malas belajar, cita-cita takkan terkejar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ingat, protokol kesehatan harga mati. Jangan lupa memakai masker jika kamu bepergian keluar rumah. Rajin mencuci tangan dan terapkan jaga jarak. Semoga COVID-19 segera berlalu sehingga pembelajaran tatap muka bisa kita laksanakan di sekolah. Terima kasih buat kebersamaannya pada pagi hari ini. Tetaplah semangat dan jaga kesehatan. Salam sehat.